Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih sudah bergabung ke acara Meet and Greet pagi hari ini. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas ya? Oke, ya terima kasih sudah hadir di acara Meet and Greet pada pagi hari ini. Ini udah sudah jam 8 pagi, jadi mungkin masih banyak yang belum available ya untuk ikut acara ini. Kita sekarang ini partisipannya sejauh ini saya lihat ada 8 orang. Kita mulai aja ya. Oke. Ya, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Zipora BML Siregar. Saya managing partner dan founder dari law firm Siregar Enjoy Negoro. Saya sudah menjadi berprofesi sebagai lawyer sejak tahun 1996 sampai sekarang, jadi kurang lebih sudah 25 tahun saya berkapasiti sebagai seorang lawyer. Sebelum 96 saya lulus. Sebelum lulus saya sempat kerja magang dulu di beberapa law firm, lalu kemudian terakhir di Lubis dan Surawijoyo. Lalu kemudian tahun 96 setelah saya lulus, waktu itu saya lulus bulan Februari kalau nggak salah. Setelah ujian sidang Februari, saya diangkat jadi lawyer di Siregar Enjoy Negoro. Jadi bisa dibilang pengalaman saya selama kurang lebih 25 tahun itu adalah sebagai lawyer sebagai eksternal di sebuah law firm. Topik hari ini adalah women in legal industry. Ini topik yang menarik buat saya raise ya, karena saya merasa banyak hal-hal yang sebagai seorang wanita, kalau kita berkarir di dunia legal sector ya, legal industry, banyak hal-hal sebenarnya yang menarik ya, menarik dalam pengertian ada trik-triknya dan ada juga masalahnya dan ada juga bagaimana sih kita harus menyikapi itu gitu. Karena saya melihat maksudnya pengalaman saya 25 tahun ya, saya kan waktu itu juga terakhir menjabat sebagai partner untuk bidang rekrutmen. Jadi saya melihat tantangan-tantangan dari wanita yang menjadi seorang lawyer itu seperti apa. Jadi saya tuh pengen sekali berbagi hari ini kepada para peserta
untuk bisa memahami dan akhirnya bisa mengambil makna daripada itu semua untuk mengambil mana yang terbaik buat career development-nya. Jadi mungkin sebelumnya lagi saya perkenalkan bahwa saya waktu menjadi law firm, bekerja di law firm itu di Lubis Gani Surawijaya kurang lebih 10 tahun. Setelah itu saya pindah ke Melly Darsa & Co. Ya, sekarang Melly Darsa & Co sudah in association with partner PwC. WC. Nah, kemudian tahun 2013 saya mendirikan kantor sendiri bersama sahabat saya, teman karir juga, selama dari mulai sahabat dari mulai kampus dan juga teman karir sejak di Lubis Gani Surawijaya. Nah, tahun 2013 sampai saat ini, jadi kita sekarang udah mau 9 tahun kantor saya berdiri. Topik hari ini murni lebih ke praktek bagaimana menjadi perempuan di legal industry. Saya nggak ngomongin masalah teori hukum atau apa, karena saya rasa juga ini sudah di-cover. Saya lihat banyak sekali dari pembicara dari acara ini yang sudah membahas mengenai masalah teori hukum ya. Saya pengen lebih ke praktiknya seperti apa dan challenge-nya bagaimana buat wanita, dan ini bisa membantu, apa yang saya omong ini bisa membantu buat para wanita di dunia legal industry. Sebagai personal background, saya adalah seorang ibu dengan 3 orang anak. Umur 21 tahun, dia tahun ini baru lulus sarjana hukum dari Inggris, jadi LLB. Kemudian yang kedua, anak saya 17 kelas 3, dia baru akan kuliah tahun depan. Dan anak saya yang terakhir, umur 14 tahun, SMP kelas 3, mau naik SMA kelas 1 tahun. Ini 3 wanita, saya jadi berkarir di tengah-tengah, saya harus memiliki 3, melahirkan dan membesarkan 3 anak wanita. Kurang mungkin kita bisa masuk ke dalam slide. Panitia bisa dibantu? Baik, Ibu. Ya, bisa next slide. Ya. Next slide. Ya, betul ini. Ya, mungkin saya nggak tahu apakah di sini sudah mahasiswa semua atau sudah ada yang bekerja, saya nggak tahu, tapi basically mungkin saya rephrase aja. Apa sih sebenarnya legal industry itu, kira-kira ada apa aja sih pekerjaan di legal industry? Seperti dilihat, itu kita lihat ada corporate lawyer, yang mana itu biasanya dibilang in-house ya. Jadi perusahaan punya lawyer sendiri lah di dalamnya. Lalu ada litigation lawyer, corporate lawyer itu maksudnya seperti lawyer yang menjalankan transaksi yang bukan litigasi ya, bisnis, lebih ke business oriented. Lalu litigation lawyer ini ke pengadilan. Lalu ada in-house lawyer, ini biasanya perusahaan-perusahaan yang memiliki lawyer-lawyer di dalamnya. Ada juga yang kaitan dengan compliance, ini biasanya industri-industri yang highly regulated ya. Jadi dia memang punya tim khusus compliance yang di dalamnya itu ada legal team dan juga ada dengan legal background dan juga mungkin ada background lain dan juga mungkin notary. Jadi kurang lebih inilah legal industry yang available ya, maksudnya di market kita. Kalau corporate lawyer tentu itu dia career track-nya ya, pertama orang masuk mungkin kalau sekarang lebih ke legal intern ya, lalu kemudian biasanya mungkin dari legal intern juga nggak bisa langsung associate, jadi biasanya project dulu atau contract basis, lalu nanti kemudian kalau memang bagus performance-nya dan dianggap ada kebutuhan daripada law firm tersebut, akan ada diangkat sebagai permanent associate. Nah, ini karir akan dari associate ini, karir akan berjenjang tergantung masing-masing law firm, berbeda-beda karirnya. Ada yang mendifferentiate associate, mid associate, senior associate, ada juga yang associate udah cuman kelihatan bedanya cuman dari gaji dan dari pengalaman jangka waktu bekerja gitu ya.
Nah, sampai to certain level ya, associate di level yang udah level atas, itu biasanya diharapkan bisa naik ke level selanjutnya, yaitu level partner. Tapi tentunya menjadi partner itu it's not that easy. Maksudnya bukan cuma kamu bisa hanya bekerja doang, tapi kamu diharapkan juga bisa marketing, you can generate revenue to the firm gitu ya. Jadi memang ada ekspektasi yang diharapkan dari menjadi seorang partner. Lalu diharapkan juga kamu bisa membantu kantor berkembang dari segi mungkin branding, mungkin dari segi partner, ada juga partner yang in charge untuk mendevelop associate-nya untuk bisa mengembangkan associate-nya. Jadi memang role-nya ini berat ya. Maksudnya bukan hanya murni bekerja tahu teori hukum ABC, tapi banyak aspek yang diharapkan dari seorang partner itu, karena at the end ini is a business. So harus ada eye of the business-nya sendiri dari partner tersebut. Nah, karena itu sehingga nggak semua orang bisa mau memilih jalur itu. Nggak semua orang mau menjadi partner. Kalau di beberapa law firm dan mungkin di luar negeri juga ada istilahnya of counsel. Of counsel itu memang orang-orang yang dari segi capability as a lawyer, dia sebenarnya sudah masuk taraf yang udah quality of the partner gitu ya. Cuman mungkin dia nggak mau tuh have a responsibility more than doing works gitu ya. Dia nggak mau ngurusin office, nggak mau pusing deh ngurusin branding, marketing, and developing associate gitu, nggak mau. Jadi of counsel basically dia cuma mau bekerja gitu ya. Jadi mungkin itu orang tetap melihat dia sebagai senior level, tapi ya he or she bukan partner, kurang lebih seperti itu. Litigation lawyer saya rasa juga sama ya, kurang lebih seperti itu. Ini juga litigation lawyer itu kan kadang-kadang kalau kita lihat ada yang di big firm, ada yang di small firm. Yang lebih small firm itu maksudnya lebih kantor tersebut sebenarnya lebih ke individu tertentu itu gitu ya. Maksudnya kalau kita lihat misalnya Hotman Paris lah, Hotman Sitompul lah, itu kan memang orang ke sana ke kantor itu memang karena merekanya gitu ya. Jadi mungkin tiap litigation lawyer ini akan bisa berbeda-beda cara dia mengembangkan associate-nya, mesti dilihat lagi satu persatu. Ini litigation lawyer seperti apa. Kalau litigation lawyernya ada in a big firm gitu ya, kayak HHP, kayak AHP gitu ya. Mungkin dia career track-nya kurang lebih hampir sama seperti corporate lawyer, tapi kalau dia lebih ke personal litigation lawyer as a core itu mungkin little bit different ya. In-house lawyer ini yang tadi saya bilang, maksudnya tiap perusahaan pasti punya lawyer yang tim legalnya lah basically. Nah ini mungkin juga sama, career track-nya ya ujungnya adalah head of legal team gitu ya. Tapi sebelum itu kan memang dia akan masuk sebagai associate junior dulu lah, as part of the legal team, dia career track masuk ke head legal. Ini juga kalau dilihat apakah career track-nya bisa cepat atau enggak, ini saya rasa sangat kecil ya, karena mungkin head legalnya kan udah selalu itu gitu, maksudnya dia nggak akan mungkin pindah kemana-mana lagi kecuali dia keluar gitu ya. Jadi saya rasa dari segi pergerakan karir track-nya itu mungkin nggak akan secepat kalau misalnya kamu outstanding di sebuah law firm, kurang lebih gitu. Compliance, nah ini compliance ini biasanya ada di yang highly regulated. Misalnya kalau kayak di bank, atau mungkin juga kalau kayak misalnya di asuransi, ya itu perusahaan-perusahaan yang memang memerlukan tingkat compliance tinggi, di mana mereka perlu memenuhi atau comply with certain requirements, certain reports, ya atau harus banyak communication sama stakeholders atau pemerintah. Nah ini biasanya compliance ini timnya ada orang legal. Mungkin nggak semuanya legal karena ini kan nggak menyangkut murni legal, tapi biasanya ada orang communications di situ, ada juga orang-orang dengan background lain di mana dia fungsinya adalah merely untuk compliance. Ini juga salah satu opsi karir. Lalu mungkin yang nggak lupa adalah notary. Notary ini adalah profesi yang memang biasanya banyak wanita, tapi saya rasa laki juga ada di sini. Dia memang masuk juga sama, biasanya jadi asisten notaris dulu, dan kemudian
tapi ini rada beda. Maksudnya ini kan nggak bisa ada career track ya kalau untuk notary ya, karena kan dia harus punya license sendiri lah, basically seperti itu. Jadi mungkin untuk notary ini ya biasanya orang jadi asisten notary, lalu setelah dia mulai apa namanya, sambil dia belajar, sambil dia nunggu mungkin SK-nya untuk notary gitu kan, sampai nanti kemudian mungkin dia akan bikin kantor sendiri. Ya kurang lebih inilah legal industry dengan segala background apa namanya, career track-nya seperti apa dan juga apa yang mereka kerjakan. Next slide. Ya. Nah, buat wanita mungkin challenge-nya ini kalau saya lihat ya. Career development track versus women life cycle. Women work expectation versus women life cycle. Ini mungkin saya ada sedikit pengalaman ya. Waktu itu, pertama kali saya berkarir di law firm Lubis Ganis Sriwijaya ya. Memang saya waktu itu ya bisa dibilang apa namanya, one of the rising star lah di sana di Lubis Ganis Sriwijaya sebelum menikah. Waktu itu saya handle banyak kerjaan-kerjaan yang bagus, sophisticated dan besar-besar ya. Jadi dan saya kerja langsung sama partner ya, sehingga experience-nya banyak banget. Experience, exposure itu banyak sekali saya dapatkan langsung dari partner. Nah pada saat setelah itu ya namanya wanita ya, kita menikah gitu ya. Nah pada saat menikah kebetulan saya langsung punya anak gitu ya. Langsung punya anak, jadi ya bisa dibilang mungkin performance sedikit turun ya, bukan sedikit lah, turun basically ya, karena namanya baru menikah, adjustment juga terhadap pernikahan, lalu kemudian hamil, itu kan hamil juga sesuatu challenge sendiri ya, tiap orang hamil beda-beda, ada yang oke santai-santai aja, ada yang hormonnya secara hormonal emang nggak enak aja gitu ya semuanya gitu ya. Lalu kemudian punya anak itu juga pertama it's a very challenging ya, maksudnya dalam pengertian kita masih belum worry ini anak harus ditinggal, ini belum harus menyusuinya segala macam. Jadi a lot of factor yang bikin kita tuh memang to be honest as a woman rada susah banget untuk perform apa namanya optimal dalam segi pekerjaan. Sementara satu sisi kita tuh maksudnya kalau dalam kondisi partner di law firm ya, partner itu biasanya ngelihat seorang lawyer itu udah ngelihat gitu. Maksudnya, oke, ini orang bagus, I would expect this person to be a senior lawyer within 2 years misalnya gitu ya. Atau ini orang bagus kerjaannya di bidang misalnya banking finance dan aku pengen dia banyak kerjaan lagi banking finance. Jadi that kind of expectations dan expectation dari segi pekerjaan yang diharapkan untuk bisa kita kerjakan dan juga dari segi career development kita itu to be honest rada sedikit lambannya luar biasa pada saat fase itu. Saya ingat sekali waktu itu saya dengar nih ada sebuah pada saat itu evaluations gitu ya, evaluationsnya ya rada mempertanyakan are you still on track on your goal gitu, karena waktu di Lubis Ganis Sriwijaya itu maksudnya kita diminta gitu tiap tahun kita evaluation dulu tuh kita selalu diminta apa yang kamu harapkan in 2 years gitu ya, jadi kita harus ngomong masa itu. Waktu hamil itu kurang lebih 2 tahun saya kurang bagus gitu performance-nya. Nanti ditanya, kamu mau jadi apa ini? Are you going to achieve nggak goal-goal kamu? Nah pada saat itu juga saya ada dengar nih dari seorang teman bilang gini, oh I thought she's very ambitious and she's very focused gitu in her life career gitu. Ternyata perempuan tuh after married udah ya, gitu. Maksudnya selesai ya. Ternyata itu hilang semua mimpi itu. Terus terang saya waktu itu rada terchallenge sekali ya, terchallenge dalam pengertian, oh no, aku nggak mau yang kayak gitu, that's not the life that I want gitu kan, I want to make my own career gitu, maksudnya instead of I have my maksudnya kehidupan yang married punya anak segala macam, jadi itu is a very cambukan yang bikin saya fokus lagi untuk bisa melihat bagaimana saya bisa membalance ini semua sehingga secara career track-nya masih tetap bisa dikejar dari segi work expectation, kita juga masih bisa memenuhi ekspektasi daripada partner yang bersangkutan. Jadi ini adalah menurut saya challenge women life cycle ini beda-beda tiap wanita gitu ya, seperti apa life cycle-nya gitu. Jadi ini merupakan sebuah challenge yang harus kita aware of gitu ya. Next slide. Nah, ini mungkin yang kurang lebih yang apa sih sebenarnya work expectation in general yang perlu kita pahami ya.
fokus ya, itu penting banget. Mereka mengharapkan kita di kantor ya fokus gitu ya. Jangan di kantor lalu kita sibuk gitu kerjanya nelponin anak, nelponin ini, ngurusin suster apa segala macam. Nah ini fokus is very important ya. Lalu juga mereka mengharapkan tentunya employer tuh mengharapkan ya kita bisa memenuhi deadline yang pendek gitu yang harus kita selesaikan segera gitu kan. Itu work expectation. Lalu yang kedua long hours working. Ini kalau lawyer ini sangat diharapkan karena lawyer to be honest nggak ada kerja berdasarkan 9 sampai jam 5. Pokoknya basically ya kerjaan harus beres. Ini jadi merupakan sebuah challenge bagi seorang lawyer untuk bisa kerja long hours. Mau terlepas sekarang dikerjakan di kantor atau ini mau dikerjakan di rumah sebagian gitu ya, pulang dulu nanti kerja lagi lanjut, tapi basically long hours working itu is a very expected gitu ya. Lalu juga tentunya dari employer mengharapkan kita mau punya waktu untuk socialization with people at work gitu ya, karena kan diharapkan bondingnya itu ada di situ sehingga kamu ya bukan cuma kerja selesai pulang gitu, tentu ada socialization di di dalam di dunia pekerjaan tersebut. Lalu tentu juga ini sama developing your knowledge, diharapkan ya orang selalu mendevelop dirinya sendiri ya, maksudnya bukan hanya knowledge dari legal knowledge tapi juga in other factor ya, in other factor of your knowledge juga dia mau gitu kan, mungkin people skill gitu kan, mungkin legal knowledge sudah pasti gitu ya, dan mungkin management skill gitu. Jadi memang itu diharapkan kita harus selalu developing ourselves gitu ya. Lalu juga sama ini handling many tasks gitu ya. Mungkin zaman sekarang ini orang salah satu yang harus dites itu adalah kemampuan juggling ya. Karena kayaknya zaman sekarang ini like it or not expectations-nya sudah seperti itu. Dunia udah mengharapkan kita untuk do juggling gitu. Apalagi sekarang nih zaman-zaman Covid, Zoom itu kadang-kadang orang bisa 2 Zoom dinyalain, 3 Zoom dinyalain dengan 3 gadget gitu ya, maksudnya karena ya mungkin akhirnya jadi semua orang merasa meeting dan bertemu via online itu sedemikian gampang ya, jadi kayaknya gampang sekali bikin Zoom gitu ya. Beda kalau zaman dulu kan mungkin udah harus pergi, harus traveling gitu ke naik mobil untuk ke tempat ruang meeting. Kalau sekarang kan udah enggak. Jadi memang kemampuan juggling itu menjadi sangat important. Lalu manage working team. Nah, ini mungkin kalau levelnya udah sedikit lebih senior gitu ya. Itu yang diharapkan adalah juga sama, bukan hanya kerja saja gitu, tapi juga diharapkan kamu bisa manage your ability untuk manage the working team gitu. Kemudian, nah ini juga kalau untuk di law firm, ini mentoring your junior is very important gitu ya, karena kamu di sini harus membantu juga untuk bisa mendevelop junior-junior itu untuk untuk berkembang gitu ya, dari segi legal knowledge-nya juga, dari segi misalnya legal drafting gitu ya. Ini expectation yang juga diharapkan. Kemudian juga, nah ini yang juga satu hal yang kita kadang-kadang perempuan suka males ya, harus ketemu orang, ketemu klien di luar jam office hour. Ini juga mungkin nggak, ini tergantung case-nya gitu, tapi ya ini sesuatu yang harus dipahami, it might happen gitu, maksudnya, dan itu mungkin pasti akan terjadi, cuma tinggal masalah waktu aja, berapa banyak gitu kamu harus melakukan itu gitu ya. Tapi ini penting sekali, khususnya ini khusus apalagi kalau untuk lawyer ya, maksudnya meeting with client outside office hour itu kan banyak makna dan manfaatnya gitu kan. Nah kadang-kadang kita juga nggak bisa expect untuk bisa menentukan jam segini gitu, itu kan kadang-kadang kita juga depend on the client, mungkin client available jam 7 pagi pas breakfast, atau mungkin dia available jam after work, justru after office hour gitu, jam 7 malam gitu. Jadi ini something yang hal-hal yang memang harus harus dipahami gitu ya. Jadi jangan misalnya dapat kerjaan meeting with the client and then ngegerutu gitu atau gimana, itu kan mungkin kadang-kadang, atau juga ngerasa ngapain sih gue harus ngajarin junior gitu kan ya, tapi itulah yang sebenarnya akan dihadapi ya, tinggal masalah pressure-nya akan beda-beda antara mungkin di law firm, antara mungkin di in-house, atau itu mungkin di litigation law firm, itu akan beda-beda, tapi kurang lebih this is actually the work expectation from the employer, kurang lebih itu. Next slide.
Bisa slide selanjutnya. Ya, ini sorry ada typo nih, challenge kurang N. Ya mungkin ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan mungkin kalau teman-teman saya lain mungkin bisa punya pandangan yang berbeda gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat ini yang bisa bikin saya survive gitu, maksudnya, dan ini saya rasa buat wanita penting sekali, how actually they can cope the challenge gitu ya, tanpa at the end bilang give up gitu ya. Maksudnya karena saya ngelihat tuh banyak sekali waktu dulu waktu saya menjadi recruiting partner gitu ya, saya banyak banget ngerekrut perempuan karena saya senang banget lihat perempuan, apalagi kalau dia punya ambisi, pinter, mau maju, itu saya senang sekali. Tapi banyak sekali yang akhirnya Mbak mau keluar, kenapa gitu? Ya Mbak, soalnya kayaknya nggak bisa waktunya Mbak. Akhirnya memilih kerja di tempat lain lah, yang mungkin lebih slowing down gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang saya suka sedih aja sih. Maksudnya, have you tried your best gitu to make this happen? Gitu. Kalau emang udah tried our best to make it happen, ya sudah, itu kan pilihan hidup ya. Tapi maksudnya saya kurang senang dengar kata-kata harus give up the dream, give up the career, just for the sake of something yang maksudnya belum dioptimalkan gitu ya, challenge-nya gitu ya, maksudnya belum dicari optimal challenge-nya untuk bisa diselesaikan. Tapi buat kayak saya waktu dulu, waktu anak kedua tuh, anak saya sempat speech delay, itu juga sama tuh, saya udah punya 2 anak, lalu anak saya kedua perlu fokus untuk speech delay, saya tuh sempat khawatir banget, aduh gimana gitu. Satu sisi saya ngerasa dia perlu intens sama saya gitu kan, nggak bisa cuma diandalkan sama suster dan diandalkan sama speech therapist gitu kan. So at that time I decide I move a while gitu ya, saya off dulu 6 bulan, saya unpaid leave, fokus with my daughter gitu kan. 6 bulan itu intens, and then setelah itu saya, dan kebetulan ya thank God I have a partner yang perempuan juga yang ngerti kondisinya. Jadi waktu itu ya udah, saya 6 bulan fokus ke anak saya minta unpaid leave. Ternyata banyak banget improvement selama 6 bulan. Akhirnya ya setelah itu saya masuk lagi kerja, back to normal. Jadi memang that kind of thing, saya nggak tahu apakah that kind of arrangement itu bisa untuk semua institusi atau semua employer ya, tapi at least we can try to communicate with our supervisor gitu ya, atau partner untuk bisa mencari solusi. Tapi inilah menurut saya poin-poin yang penting sekali buat kita sebagai wanita untuk kita bisa tetap bisa berkarir gitu ya. It's a family support, I think it's very important. Family itu bisa husband, anak juga mungkin untuk dikasih pengertian. Lalu yang paling utama juga kalau saya secara pribadi adalah parents and mertua. Ini kenapa? Karena ini adalah orang-orang yang sangat maksudnya sangat bisa saya andalkan pada saat di kantor. Misalnya anak saya perlu suddenly misalnya panas, mesti dibawa ke dokter lah, apa segala macam. This is my parent and mertua saya itu ya orang-orang yang sangat bisa saya andalkan, karena nggak mungkin saya totally cuma untuk bisa hanya ke suster ya gitu. Ini makanya family support is very important. Mungkin makanya harus kita komunikasikan dengan mereka jenis pekerjaan kita seperti apa, ekspektasinya dari kantor seperti apa, hambatan kita apa. Jadi family di sini bisa bantu kita untuk bisa membantu kita sehingga kita kerja bisa fokus. Lalu di satu sisi juga sebenarnya yang nggak terlalu kelihatan, supporting system dari segi staff ya, maid, suster, I think itu is very important. Makanya saya kayak di kantor juga saya selalu bilang sama associate yang muda-muda gitu, kalau yang sudah menikah baru punya anak, kamu harus punya one helper di rumah yang bisa bantu kamu. Orang tua boleh dititipin, tapi mereka kan juga punya kehidupan ya. Jadi you need to have one helper yang bisa membantu kamu, yang itu actually seperti staff kamu gitu kan, yang kepanjangan tanganmu, tapi harus selalu report. Jadi itu juga hal-hal yang menurut saya penting. Ini create a solid supporting system. Ini tadi saya bilang, maksudnya gimana caranya kalau ada sebuah masalah, itu harus dikomunikasikan pada supporting system yang ada ya. Maksudnya siapa supporting system kami untuk bantu, karena nggak semuanya kita bisa taking care kan. Ini kan masalah kalau udah punya keluarga itu banyak sekali, ngambil raport. Nanti kalau nggak ketemu guru, anaknya punya masalah, parent teachers meeting,
Belum nanti kalau yang masih kecil tiba-tiba anget panas badannya, banyaklah that kind of thing yang itu kita harus create the solid support system. Lalu yang ketiga balance life, time management. I think it's important ya, maksudnya gimana kalau kita bisa mengetahui oke, mungkin Sabtu Minggu saya nggak kerja, saya nggak mau kerja, saya mau sama keluarga saja, saya mau having time dengan anak-anak segala macam. Nah itu yang kayak gitu-gitu, you can create your own ritme ya gitu. Mungkin kamu selain sampai Jumat kerja sampai malam gitu kan all the time, tapi kamu Sabtu Minggu kamu mau fokus sama keluarga. Itu yang sesuatu yang sebenarnya bisa di manage, bisa di balance gitu ya. Me time, saya rasa ini penting sekali ya buat perempuan, me time, karena pada saat me time ini kita menjadi apa ya istilahnya, kalau buat saya sih ini recharging banget ya gitu, karena we like being a mother, we like being a wife gitu ya, tapi kita juga as a individual we need our own me time ya. Itu saya rasa perlu banget, dan me time ini bisa di spending dengan waktu yang saya rasa activity-nya bisa sangat fleksibel, tergantung orang yang me time-nya senangnya ngapain. Ada orang yang me time senangnya do adventure things, ada yang me time-nya senangnya mungkin pergi ke spa, pergi ke salon, ada yang me time-nya pengen baca buku, itu beda-beda tiap orang. Tapi I think me time is very important. Never stop developing yourself, ini satu hal ya. Dan saya rasa ini buat zaman sekarang nggak terlalu masalah, karena kamu bisa belajar mendevelop yourself gampang sekali. Sekarang kan internet browsing apa segala macam, ikut webinar segala macam. I think it's nggak menjadi isu. Kalau zaman dulu kan mungkin waktu ada isu ya. Kalau sekarang I think even course kayak gitu juga banyak yang nggak perlu harus di jam yang tertentu gitu ya. You can kapan kamu bisa nanti kamu join lagi itu. Jadi I think tapi ini sesuatu yang perlu disadari bahwa kita harus mendevelop ourselves. Friend support I think is very important, apalagi friends dengan background yang relatif sama-sama misalnya ibu muda, sama-sama punya anak, sama-sama punya anak yang baru masih kecil atau punya anak yang teenager gitu. I think it's really helpful gitu ya untuk bisa membuat kita, oh ini problem bukan problem kita doang, ini problem semua orang mengalami hal yang sama. Good communication with your supervisor, mentor, ya ini yang tadi saya bilang, maksudnya at the end ada hal-hal yang sifatnya personal yang mungkin bisa dikomunikasikan kepada supervisor atau mentor kamu kalau memang menghadapi sebuah challenge-challenge tertentu dalam kamu menjalankan pekerjaan kamu atau posisi kamu. Walaupun memang nggak semua employer punya leniency ya terhadap bagaimana harus membantu gitu isu-isu yang ada, tapi at least you can communicate with your supervisor and mentor, dan berharap ya at least ada bantu memberikan sebuah solusi gitu ya, kurang lebih itu. Option to choose work from home gitu ya. Nah ini juga mungkin kalau zaman dulu susah nih. Saya dulu pernah mencoba gitu ya waktu baru-baru punya anak, waktu anak kedua lah saya coba nih, maksudnya untuk meminta mungkin nggak saya bisa nggak 5 hari di kantor gitu kan, mungkin sebagian mau kerja dari kantor dari rumah. Ini dulu sih nggak bisa, tapi sekarang saya rasa ini udah sesuatu yang everybody understand dan acknowledge bahwa work from home itu it's something yang global ya, maksudnya dari segi pekerjaan nggak masalah gitu kan, dan it's common gitu loh work from home itu. Jadi I think untuk option untuk work from home ini untuk zaman sekarang itu sesuatu yang bisa menjadi sebuah opsi ya untuk bagaimana untuk meng-cope challenge yang ada gitu. Nah, tapi memang work from home ini juga perlu dibarengi dengan sebuah kedisiplinan dan sebuah memang komitmen ya, bahwa ya kita kerja gitu, sama aja kita kerja cuma kita di rumah gitu kan. Jadi kalau kita break bisa jam 12 sampai jam 1 ya, kalau dulu kita 12 jam 1 mungkin kita ngobrol sama teman, pergi makan di restoran gitu. Kalau sekarang kan mungkin jam 12 sampai 1 kita bisa interaction dengan keluarga gitu ya. Jadi saya rasa ini sebuah opsi yang zaman sekarang ini cukup maksudnya enak banget nih bisa work from home. Ya kurang lebih dari saya itu secara garis besar. Ini ada pertanyaan, kita masuk ke sekarang udah jam, kita masih punya waktu, kita bisa masuk ke pertanyaan ya. Ini pertanyaan dari
Jeremy Nathaniel Hutapea. Apakah seorang lawyer bisa menjadi counsel di law firm lain? Sejauh mana batasan atas conflict of interest? Karena pernah saya melihat ada salah satu lawyer dan counsel di law firm lain. Ternyata salah satu klien tersebut pernah diwakili olehnya di salah satu sengketa oleh law firm-nya. Ternyata klien tersebut menggunakan jasa corporate di mana lawyer tersebut sebagai counsel. Ya, ideally nggak bisa ya. Ideally kalau memang dia mau jadi counsel ideally harus milih di sebuah law firm. Karena kalau saya juga punya pengalaman, saya ada beberapa counsel yang memang dia nggak mau karir sebagai lawyer di kantor lah, dia cuma pengen jadi ya udah off counsel, kalau ada kerjaan saya kerjain, bantuin gitu ya. Saya juga syaratnya itu, kalau mau jadi off counsel saya, please jangan jadi off counsel di tempat lain. Ya apalagi jadi associate di tempat lain ya, karena ya itu dia, kalau buat saya sih saya nggak mau menimbulkan kebingungan dari segi klien ya, market ya gitu. Maksudnya ini sebenarnya jadi posisinya di mana. Dan yang kedua juga betul, saya nggak mau menimbulkan adanya conflict of interest yang kita nggak pernah bisa tahu gitu kan. Ke depan ada transaksi apa dan apakah ada conflict of interest atau bagaimana. Jadi kalau saya sih terus terang, mungkin di lapangan banyak yang seperti ini gitu ya. Tapi kalau saya sih nggak, I'm not prefer in doing that way. Jadi kalau memang mau jadi off counsel di satu law firm ya satu aja di law firm tersebut. Ya kalau dia mau jadi associate ya silakan di associate di sebuah law firm tersebut gitu. Jadi jangan dia law firm dia associate di law firm A, kemudian dia off counsel di law firm B gitu ya. Khawatir nanti ya itu dia conflict of interest, lalu nanti klien juga jadi bingung gitu ya. I will not recommend that things. Kurang lebih seperti itu. Tapi ya tentu di lapangan kita nggak tahu, dan itu saya rasa at the end kembali ke kebijakan daripada law firm masing-masing ya. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari Anissa dari UPN VJ. Izin bertanya, apakah Ibu membuat time schedule? Dan apakah Ibu mempunyai tips dalam membuat time schedule supaya upaya agar time management kita lebih bagus dan lebih tertata? Ya, saya buat time schedule, tapi memang saya bukan orang yang bikin time schedule itu. Ada orang yang rapi bikin time schedule ya, di breakdown nih satu-satu. Nah, kalau saya nggak gitu, memang saya lebih juggling orangnya. Tapi saya punya things to do saya yang harus saya lakukan, dan itu biasanya selalu tiap hari saya lihat lagi gitu ya. Jadi kalau dari segi precise timing saya nggak terlalu nggak kaku orangnya. Jadi saya nggak bisa dibikin jam 2 sampai jam 3 harus ini, saya nggak bisa. Jadi saya lebih ke end product. Saya lebih ke end product. Misalnya minggu ini end produknya adalah ABCDE gitu ya. Nah, nanti di situ saya manage the time untuk bisa at the end of the week kita bisa menyelesaikan ABCDE-nya itu. Dan itu termasuk bukan hanya kerjaan ya, termasuk juga my personal agenda ya, dan family agenda itu biasanya saya udah masukin itu semua. Dan memang kadang-kadang kalau untuk yang sifatnya personal atau family agenda suka kelewat tuh gara-gara urusan kerjaan. Jadi biasanya saya bikin alarm tuh. Misalnya kayak harus submit dokumen ke sekolah anak-anak gitu, itu kan kayak gitu nggak bisa miss, itu biasanya saya alarmin aja udah. Tapi kalau other than that saya lebih fleksibel sih ngatur. Yang penting lebih goal oriented. Ya mungkin ada ini satu lagi pertanyaan dari Deka Rilana. Bu, istri saya sedang meniti karir sebagai lawyer muda. Semoga nantinya bisa sukses seperti Ibu. Terima kasih. Apa ada tips dari Ibu kepada saya sebagai suami untuk mendukung karirnya? Atau mungkin bisa magang di tempat Ibu? Kalau magang nanti ada jalurnya sendiri. Nanti kayaknya panitia udah ada ininya deh. Memang ada dalam acara Legal Expo 2021 ini, memang ada ada opportunity untuk magang, bukan hanya di law firm, kantor notaris, sama kalau nggak salah ada di Bank Indonesia dan Bappenas ya kalau nggak salah. Mungkin bisa dilihat nanti di websitenya ya. Tipsnya adalah sebagai suami, saya rasa ya menurut saya memang support dari suami sangat penting.
Saya sangat mendukung suami-suami yang bisa mensupport karir istrinya, tidak merasa bersaing, dan juga tidak merasa oke, gue laki, gue harus lebih dominan. Nah itu saya rada kurang suka tuh sama culture kayak gitu. Jadi memang suami itu ya menurut saya harus saling support ya. Maksudnya tapi di satu sisi harus tahu ya. Maksudnya gini, saling support wanita juga kadang-kadang jangan suka kelewatan. Maksudnya dalam pengertian saling support oke, tapi harus tahu tanggung jawabnya masing-masing. Wanita tanggung jawabnya apa, pria tanggung jawabnya apa. Sehingga nggak kebablasan gitu ya, support tapinya jadi kebablasan gitu kan, akhirnya jadi salah gitu, nggak balance gitu ya. Support is very important, tapi ya memang itu saya bilang zaman sekarang apalagi menurut saya sih having one income di zaman seperti sekarang menurut saya little bit susah ya. Maksudnya it's very good having two incomes gitu ya in a family. Gitu. Tapi ya tentu itu dia saya bilang harus ada komunikasi yang benar dan harus ada mekanisme dan saling mekanisme yang pas ya sehingga dua-dua berkarir keluarga nggak keteter gitu ya. Jadi itu menurut saya sih yang harus dicari titik balance-nya seperti apa. Dan apa namanya dan satu lagi yang paling utama ya jangan jadi kayak bersaing ya, itu yang paling utama sih. Biasanya mulai dari persaingan tuh nanti kurang ini kurang itu akhirnya jadi nggak enak hubungannya. Jadi pokoknya ya like a teamwork aja. Like a teamwork and you have goal gitu ya. Misalnya goalnya you can define your goal gitu kan. Misalnya apa? Misalnya goalnya adalah in 5 years mau pindah rumah gitu kan. Itu is a goal kan yang bikin akhirnya jadi kompak gitu kan. Bisa oke, kita ini like a team to achieve something gitu kan. Atau banyak lah. Jadi maksudnya itu lebih ke tailor made apa namanya approach yang mungkin kalian harus diskusikan satu sama lain. Ada lagi dari Dimas. Selamat pagi Mbak Zipora, saya Dimas Rizky, FAUI 2019. Izin bertanya Mbak, bagaimana caranya agar nyaman dengan satu pekerjaan or stand still to only one corp or law firm? Karena banyak saran bahwa selagi masih muda dan masih kesempatan, coba pengalaman di mana-mana saja. Bagaimana menurut Mbak mengenai hal ini? Ya, ini menurut saya ya memang ini terus terang nih, apalagi anak UI sering banget pindah-pindah, baru berapa lama pindah sana pindah sini. Kalau saya selalu bilang ya, challenge-nya bukan pindah-pindahnya kalau saya ngelihatnya gitu ya. Challenge-nya adalah kamu gain something nggak dari selama kamu di tempat itu. Are you improving yourself or not? Gitu kan? Kalau kamu improving yourself gitu ya dimanapun itu, maksudnya mau law firm, mau in-house, mau big firm, mau boutique firm gitu ya. Kalau kamu ngerasa maksudnya you improve gitu ya, ya saya rasa ya di situ aja lah, ngapain harus pindah-pindah, ya kan? Kecuali kamu ngerasa, aduh kayaknya nih kurang bisa berkembang nih, saya disuruhnya cuman ngerjain due diligence license terus gitu ya, nggak pernah masuk ke transaksi, nggak pernah megang dokumen transaksi gitu kan, udah 2 tahun megang cuma due diligence, cuma corporate documents and license only gitu kan. Nah, I think you should consider gitu kan. Tapi kalau kamu get a lot of exposure di kantor itu, ya, kamu dapat apa namanya mentornya benar juga di kantor itu, gitu. Menurut saya sih nggak usah pindah ya. Jadi menurut saya tesnya itu aja. Are you improving yourself? Kamu tes evaluasi tiap tahun itu. Di akhir tahun kamu evaluasi, kamu develop nggak, kamu developing nggak. Kalau emang iya ya, I think you just need to stay there. Ya, saya rasa udah nggak ada pertanyaan lagi. Saya mungkin izin untuk panitia udah ngasih reminder 10 menit lagi. Jadi mungkin saya izin untuk bisa memberikan kesimpulan ya. Ya, basically saya berharap dengan presentation saya pagi ini, saya hanya berharap untuk bisa memberikan sebuah perspektif buat para wanita untuk bisa kerja secara optimal di legal industry gitu ya. Dan saya berharap maksudnya berkaryalah terus, selama bisa berkarya, segala challenge yang ada saya rasa itu bukan sesuatu yang bikin kita bisa stop dalam berkarya, dan pasti selalu akan ada jalannya. Dan saya yakin maksudnya ini juga senior-senior kalian gitu ya, maksudnya mungkin dari alumni kalian atau mungkin dari tiap tempat kerja kalian,
akan bisa membantu kalian dalam membantu kalian dalam untuk bikin kalian bisa smooth dalam melakukan berkarya dalam hidup kalian. Kurang lebih itu saja. Tetap maju buat para wanita Indonesia yang berkarya di bidang industri legal. Demikian panitia dari saya. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zipora atas partisipasinya. Saya mohon izin untuk mengakhiri kelas saat ini ya Bu. Ya, oke. Terima kasih semua. Terima kasih Bu. Terima kasih para peserta. Sampai jumpa di kelas berikutnya.